Pernahkah kalian membayangkan hidup di sebuah dunia tanpa nabi, tanpa rasul, tanpa wahyu yang turun dari langit? Sebuah dunia di mana tuntunan ilahi seolah terhenti. Inilah yang disebut dengan zaman fatrah, sebuah periode jeda kenabian yang berlangsung selama hampir 600 tahun. Coba kita bayangkan sejenak, Nabi Isa alaihissalam telah lama diangkat ke langit. Ajaran-ajaran tauhid yang beliau bawa perlahan mulai terkikis oleh waktu dan penafsiran manusia. Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW belum diutus. Dunia saat itu seperti sebuah kapal besar yang berlayar di samudera luas tanpa kompas. Kapalnya tetap melaju, penumpangnya tetap beraktivitas, tapi arah tujuannya menjadi kabur. Selama 6 abad ini, peradaban manusia tidak berhenti. Kerajaan-kerajaan besar seperti Romawi dan Persia saling berebut kekuasaan. Jalur-jalur perdagangan ramai dilalui para saudagar yang membawa barang dari ujung dunia ke ujung lainnya. Seni, sastra dan filsafat terus berkembang. Kota-kota besar berdiri megah, pasar-pasar selalu ramai, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Manusia lahir, tumbuh dewasa, menikah, punya anak, lalu meninggal. Siklus kehidupan terus berputar, tapi di tengah keramaian itu ada sebuah kekosongan spiritual yang besar. Agama memang masih ada, orang-orang masih menyembah Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Ada yang menyembah berhala yang mereka buat sendiri, ada yang mengagungkan api, bintang, atau bahkan raja mereka. Kitab-kitab suci yang pernah diturunkan sebelumnya, banyak yang telah diubah, ditambahi, atau dikurangi, sehingga kehilangan kemurniannya. Ajaran inti tentang keesaan Tuhan, tentang tauhid, menjadi sesuatu yang langka dan asing. Jika kita hidup di zaman itu, mungkin kita akan melihat kemegahan bangunan Romawi atau kekayaan para saudagar di pasar Mekah. Tapi kita juga akan merasakan kegelisahan. Kemana kita harus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup? Siapa Tuhan yang sebenarnya? Bagaimana cara menyembahnya dengan benar? Apa tujuan akhir dari semua ini? Tidak ada nabi yang bisa kita datangi untuk bertanya. Tidak ada wahyu baru yang turun untuk meluruskan penyimpangan. Kondisi ini digambarkan dalam Al-Quran. Manusia berada dalam kesesatan yang nyata. Moralitas merosot, kezaliman merajalela di mana-mana. Yang kuat menindas yang lemah, dan kebenaran menjadi barang langka. Di semenanjung Arab sendiri, praktik-praktik seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup, perang antar suku yang berlangsung puluhan tahun hanya karena masalah sepele, dan penyembahan terhadap ratusan berhala di sekitar Ka'bah menjadi pemandangan yang lumrah. Namun, di tengah kegelapan pekat itu, masih ada secercah cahaya. Masih ada segelintir orang yang hatinya menolak kesyirikan. Mereka dikenal sebagai kaum Hanif, orang-orang yang dengan fitrahnya yang lurus, tetap berusaha mencari dan mempertahankan ajaran tauhid warisan Nabi Ibrahim. Mereka mengasingkan diri dari praktik paganisme masyarakatnya, merenung dan mencari kebenaran sejati. Mereka adalah bukti bahwa bahkan di masa paling gelap sekalipun, kerinduan manusia akan Tuhannya tidak pernah benar-benar padam. Zaman fatrah adalah sebuah pelajaran penting. Periode ini menunjukkan betapa krusialnya peran seorang nabi dan rasul. Manusia dengan segala kecerdasan dan peradaban yang dibangunnya, tetap membutuhkan petunjuk dari Sang Pencipta. Tanpa petunjuk itu, kita akan tersesat. Zaman fatrah adalah masa penantian panjang. Sebuah penantian akan datangnya fajar baru, akan terbitnya matahari petunjuk yang akan menyinari kembali seluruh alam semesta. Dan penantian itu berakhir dengan diutusnya seorang penutup para nabi, cahaya di atas cahaya, Nabi Muhammad SAW. Kedatangannya menandai berakhirnya kegelapan zaman fatrah, dan dimulainya kembali era di mana langit dan bumi terhubung oleh wahyu ilahi. Bayangkan kita kembali ke masa lalu, ke sebuah era di Jazirah Arab yang diselimuti kegelapan pekat. Bukan kegelapan malam, tapi kegelapan akidah. Di pusat spiritual mereka, di dalam dan sekitar Ka'bah yang suci, pemandangannya sungguh menyedihkan. Lebih dari 360 berhala berdiri tegak masing-masing, mewakili suku dan kepentingan yang berbeda. Ada Hubal, sang pemimpin para dewa. Ada Lata, Yusa, dan Manat, 3 dewi yang sangat dihormati. Setiap patung ini
yang terbuat dari batu, kayu, bahkan adonan kurma, menjadi tumpuan harapan dan ketakutan. Mereka bukan sekadar objek sembahan, tapi telah menjelma menjadi komoditas. Tuhan, dalam wujud patung-patung ini, diperdagangkan. Status sosial seseorang bisa diukur dari seberapa besar atau seberapa penting berhala yang ia miliki. Para penjaga Ka'bah dan pembuat berhala menjadi kelas elit yang mengendalikan ekonomi dan politik. Mereka menjual patang-patang kecil kepada para peziarah, menjanjikan berkah dan perlindungan dengan harga tertentu. Konsep Tuhan yang Maha Esa, tempat berserah tanpa perantara, telah terkikis habis. Tuhan seolah bisa dibeli, dimiliki, dan dimanipulasi sesuai keinginan manusia. Fungsi suci rumah Tuhan pun beralih menjadi pasar raksasa, tempat keyakinan diperjualbelikan. Sumpah pun kehilangan kesakralannya. Demi Lata, demi Yusa, demi Hubal, adalah kalimat-kalimat yang biasa diucapkan di pasar-pasar Mekah. Sumpah atas nama berhala ini sering kali digunakan untuk menipu dalam berdagang, untuk memenangkan sengketa, atau bahkan untuk melegitimasi pertumpahan darah. Ketika Tuhan sudah menjadi alat, maka tidak ada lagi batas moral yang tidak bisa dilanggar. Janji bisa dengan mudah diingkari, karena yang menjadi saksi hanyalah patung bisu yang tak berdaya. Inilah potret masyarakat yang kehilangan kompas moralnya, di mana kebenaran bisa dibeli dan kebohongan menjadi hal yang lumrah. Kepercayaan mereka tidak hanya terbatas pada berhala di Ka'bah. Di berbagai penjuru Jazirah Arab, manusia menyembah apa saja yang mereka anggap memiliki kekuatan. Ada yang menyembah batu besar yang indah, pohon rindang yang dianggap keramat, atau bintang-bintang di langit yang dianggap mengatur nasib. Bahkan, api yang menyala-nyala pun dianggap sebagai entitas ilahi oleh sebagian kelompok. Setiap suku memiliki Tuhannya sendiri, dan seringkali kesetiaan pada Tuhan, suku ini jauh lebih besar daripada kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Keragaman kepercayaan ini justru melahirkan perpecahan dan konflik yang tak berkesudahan. Namun, di tengah pekatnya kegelapan syirik dan paganisme ini, secercah cahaya masih tersisa. Ada sekelompok kecil manusia yang hatinya menolak untuk tunduk pada patung-patung buatan tangan. Mereka dikenal sebagai kaum Hanif. Mereka adalah para pencari kebenaran sejati, yang dengan fitrahnya terus merindukan Tuhan yang satu, Tuhan yang tak terlihat namun terasa kehadirannya. Mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang murni, yaitu Tauhid. Orang-orang seperti Warakah bin Naufal, Zaid bin Amr, dan lainnya. Mereka mengasingkan diri dari praktik kemusyrikan di sekitar mereka, terus bertanya dan mencari jejak Sang Pencipta alam semesta. Mereka adalah bukti bahwa bahkan di zaman yang paling gelap sekalipun, benih kebenaran tidak akan pernah benar-benar padam. Mereka menantikan fajar yang akan menyingsing, fajar yang akan membawa cahaya petunjuk untuk seluruh umat manusia. Bagaimana rasanya hidup di dunia yang gelap gulita, bukan karena tanpa matahari, tapi karena tanpa cahaya moral. Sebuah era di mana nilai-nilai kemanusiaan seolah tak punya tempat, seperti zaman jahiliyah. Jika kamu hidup saat itu, pemandangan sehari-hari mungkin akan membuat hatimu miris. Kamu akan melihat bayi perempuan yang baru lahir, bukan disambut dengan senyuman, tapi justru dikubur hidup-hidup. Kenapa? Hanya karena dianggap sebagai aib dan beban bagi keluarga. Sebuah nyawa yang tak berdosa dipandang lebih rendah dari harga diri seorang ayah. Bayangkan, tangisan kecil itu lenyap di telan gundukan pasir, tanpa ada yang peduli. Di sudut pasar yang ramai, kamu akan melihat manusia diperjualbelikan seperti barang dagangan. Perbudakan adalah hal yang sangat biasa, bahkan menjadi simbol status sosial. Orang bisa kehilangan kemerdekaannya hanya karena kalah perang, terlilit utang, atau bahkan karena warna kulitnya. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah, diperlakukan semena-mena, dan tak punya hak sedikit pun atas hidup mereka sendiri. Martabat manusia seolah tak ada harganya. Jangan kaget jika kamu mendengar genderang perang ditabuh hampir setiap saat. Perang antar suku bisa berlangsung puluhan tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun lebih. Penyebabnya seringkali sepele, seekor unta yang tersesat, perebutan sumber air, atau sekadar ego dan kesombongan seorang pemimpin suku. Darah tertumpah, nyawa melayang,
Dendam diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan lingkaran kekerasan yang tak pernah putus. Kehidupan sosialnya pun tak kalah kelam. Minuman keras menjadi bagian dari gaya hidup. Pesta-pesta pora diwarnai dengan mabuk-mabukan hingga hilang kesadaran. Meja-meja judi selalu ramai, orang mempertaruhkan hartanya, bahkan keluarganya, demi sebuah kemenangan sesaat yang seringkali berujung pada kehancuran. Kekerasan menjadi cara menyelesaikan masalah. Sedikit saja perselisihan, pedang bisa langsung terhunus. Jalanan tidak aman, perampokan dan penjarahan adalah ancaman nyata bagi siapa saja yang lengah. Lalu, di mana keadilan? Jawabannya sederhana. Keadilan hanya milik mereka yang kuat. Hukum tidak ditegakkan berdasarkan benar atau salah, tapi berdasarkan siapa yang punya kekuatan, siapa yang punya pasukan lebih banyak, dan siapa yang punya pengaruh lebih besar. Si lemah akan selalu menjadi korban, sementara si kuat bisa melakukan apa saja tanpa takut akan hukuman. Keadilan menjadi barang langka yang hanya bisa diimpikan. Di masyarakat seperti ini, nilai seorang manusia tidak diukur dari kebaikan hatinya, kejujurannya, atau kebijaksanaannya. Status seseorang ditentukan oleh 3 hal: nasab atau garis keturunan, harta yang dimiliki, dan kekuasaan yang digenggam. Jika kamu lahir dari suku yang terpandang, kamu akan dihormati. Jika kamu punya banyak unta dan emas, suaramu akan didengar. Jika kamu seorang pemimpin yang ditakuti, semua orang akan tunduk padamu. Sebaliknya, akhlak mulia, seperti menolong sesama atau berbuat adil, seringkali dianggap sebagai kelemahan. Itulah potret dunia tanpa cahaya moral. Sebuah dunia di mana manusia kehilangan kemanusiaannya. Sebuah kegelapan pekat yang menyelimuti akal dan nurani. Dari gambaran ini, kita bisa belajar betapa berharganya cahaya petunjuk yang datang untuk mengangkat manusia dari jurang kegelapan ini. Cahaya yang mengajarkan bahwa setiap nyawa berharga, bahwa semua manusia setara, bahwa keadilan harus ditegakkan, dan bahwa kemuliaan sejati terletak pada ketakwaan dan akhlak, bukan pada harta dan keturunan. Dunia saat itu terasa berbeda. Ada getaran aneh yang merayap di udara. Sebuah firasat yang tak terucap, seakan alam semesta sedang menahan napasnya. Walaupun belum ada seorang nabi yang diutus, isyarat-isyarat dari langit mulai turun, menandakan bahwa sebuah perubahan besar akan segera tiba. Firasat ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, tapi juga oleh makhluk-makhluk lain. Di kalangan para pendeta dan ahli kitab, diskusi-diskusi rahasia mulai terdengar. Kitab-kitab kuno yang mereka pelajari, dari Taurat hingga Injil, semuanya menyimpan nubuat yang sama. Mereka berbicara tentang kedatangan seorang nabi terakhir, seorang utusan yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Para pendeta Yahudi di Madinah dan para rahib Nasrani di Syam, mereka semua menatap ke arah selatan, ke tanah Arab yang tandus. Mereka tahu, dari sanalah sosok yang dinantikan itu akan muncul. Mereka mengenali siri-sirinya, tanda-tandanya, bahkan tempat kelahirannya. Seolah mereka mengenali anak mereka sendiri. Bukan hanya manusia yang merasakan perubahan ini. Di alam gaib, terjadi kegemparan. Para jin yang selama ini terbiasa naik ke perbatasan langit untuk mencuri dengar berita dari para malaikat, tiba-tiba mendapati jalan mereka terhalang. Setiap kali mereka mencoba mendekat, lemparan bintang atau panah api menyambar dan menghalau mereka. Berita dari langit kini dijaga dengan sangat ketat. Sesuatu yang sangat agung dan suci akan segera terjadi, dan tidak boleh ada satupun yang mengotorinya. Para jin kebingungan. Mereka bertanya-tanya, peristiwa besar apa yang sedang terjadi di bumi, bahkan di tengga-tengga bangsa Arab sendiri, yang saat itu tenggelam dalam penyembahan berhala dan kejahiliahan. Ada secercah kesadaran yang mulai tumbuh. Beberapa orang yang masih memiliki hati nurani dan akal sehat mulai merasa gelisah. Mereka melihat kerusakan moral di sekitar mereka, ketidakadilan, dan kebodohan. Mereka mulai merindukan sesuatu yang lebih baik, sebuah pedoman hidup yang lurus. Tokoh-tokoh seperti Zaid bin Amr bin Nufail secara terang-terangan menolak menyembah berhala dan berkelana mencari agama Ibrahim yang murni. Mereka seakan merasakan bahwa zaman kegelapan ini akan segera berakhir. Semua tanda ini penantian para ahli kitab, terhalangnya para jin dari berita langit, dan kegelisahan orang-orang yang berakal, semuanya
adalah bagian dari persiapan agung yang Allah siapkan. Langit dan bumi sedang bersiap menyambut kelahiran manusia paling mulia, pemimpin para nabi, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Dunia seakan berbisik, sesuatu yang luar biasa akan segera datang. Dan benar saja, tak lama setelah semua isyarat ini memuncak, di jantung kota Mekah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah wajah dunia selamanya. Muhammad bin Abdullah. Selama 600 tahun, langit terasa sunyi. Tidak ada wahyu yang turun, tidak ada nabi baru yang diutus untuk membimbing umat manusia. Orang-orang hidup dalam kebingungan, mengikuti tradisi nenek moyang yang sudah usang dan menyimpang. Mereka merindukan cahaya, merindukan petunjuk, tapi yang ada hanyalah kegelapan yang semakin pekat. Ketidakadilan menjadi pemandangan biasa. Penindasan terhadap yang lemah dianggap wajar, dan pertumpahan darah terjadi hanya karena masalah sepele. Dunia benar-benar berada di titik terendahnya, seolah menunggu sesuatu yang besar untuk mengubah segalanya. Lalu, di tengah dunia yang begitu kelam inilah, sebuah peristiwa agung terjadi. Di sebuah lembah tandus yang jauh dari kemegahan Persia dan Romawi, di tanah yang sering dianggap terpencil dan liar oleh dunia luar, seorang bayi istimewa lahir. Dia tidak lahir di istana yang megah, bukan pula dari keluarga bangsawan penguasa. Dia lahir sebagai seorang yatim di kota Mekah, dari sebuah bangsa yang saat itu tidak diperhitungkan dalam peta kekuatan dunia. Namanya Muhammad. Kelahirannya mungkin tampak sederhana, tetapi takdirnya luar biasa. Inilah awal dari sebuah revolusi besar. Dari tanah yang dianggap gelap inilah, cahaya terakhir bagi seluruh umat manusia akan mulai bersinar. Cahaya yang akan menembus kegelapan peradaban, memperbaiki hukum yang rusak, dan mengisi kembali jiwa-jiwa yang kosong. Kelahirannya adalah jawaban atas kerinduan dunia akan petunjuk. Dia datang untuk mengakhiri 600 tahun kesunyian wahyu, membawa risalah universal yang akan menyinari setiap sudut bumi, dari masa itu hingga akhir zaman. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa kebesaran sejati tidak diukur dari kemewahan atau kekuasaan duniawi. Dari seorang anak yatim di gurun pasir, beliau tumbuh menjadi pemimpin yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ajarannya bukan hanya mengubah jazirah Arab, tetapi juga membentuk peradaban baru yang berdiri di atas pilar keadilan, ilmu pengetahuan, dan kasih sayang. Kisahnya adalah tentang harapan, tentang bagaimana satu orang dengan bimbingan ilahi bisa mengubah dunia yang gelap menjadi terang benderang. Inilah kisah tentang cahaya terakhir itu, Nabi Muhammad. Rahmat bagi seluruh alam.